lagi dengan saya Bidan Wita. Untuk hari ini tema kita adalah tentang gizi ibu hamil. Halo, ketemu lagi dengan saya. Di sini nanti tema kita adalah tentang gizi ibu hamil. Kenapa gizi ibu hamil perlu dipelajari? Karena makanan yang bergizi ini sangat penting perannya untuk ibu hamil. Jadi asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Jadi saat hamil tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan Anda menurun karena mengalami mual dan muntah. Nah, hal seperti ini bisa dikatakan seperti morning sickness. Tetapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk ibu hamil yang tidak makan, karena nanti di sini akan ada solusinya. Jadi makanan apa yang bisa membuat kita tetap harus makan? Karena ibu hamil itu tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi kita harus ingat, bayi yang sehat adalah dari asupan makanan bergizi yang diberikan oleh orang tua. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa kandungan atau nutrisi makanan bergizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat ini adalah makanan sebagai sumber energi untuk ibu hamil. Karena karbohidrat di sini adalah makanan utama, fungsi utama. Nah, jadi bunda-bunda yang hamil ini dapat menemukan makanan yang mengandung karbohidrat yang bisa berasal dari nasi merah, roti atau gandum, kacang-kacangan serta sayuran dan buah. Yang kedua, juga mengandung lemak. Jadi saat ibu hamil itu juga memerlukan makanan yang mengandung lemak, karena di sini lemak mempunyai peran penting. Jadi penting untuk mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi sebelum dan sesudah lahir serta perkembangan kognitif dan penglihatan anak sesudah kelahiran. Jadi lemak meskipun dikatakan hanya lemak, tetapi sebenarnya di sini mempunyai peran yang penting juga. Nah, selain itu lemak juga membantu pertumbuhan plasenta dan jaringan lainnya serta menurunkan resiko terjadinya kelahiran prematur. Nah, makanan yang mengandung lemak ini dapat berasal dari kacang-kacangan atau alpukat. Buah alpukat itu banyak lemaknya. Kemudian selain itu didapat dari ikan salmon. Yang ketiga yaitu mengandung protein. Nah, protein ini juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan otak bayi, karena protein ini berpengaruh besar untuk sel-sel otak janin. Nah, selain itu, protein juga membantu pertumbuhan jaringan payudara, jadi mempersiapkan ibu untuk memproduksi ASI. Makanan yang mengandung protein ini dapat berasal dari daging, kemudian ikan atau daging ayam bisa, daging sapi, kemudian tahu, hati sapi, kayak gitu juga bisa didapatkan. Selanjutnya, makanan yang mengandung asam folat. Kenapa kok asam folat ini berperan penting? Karena ini adalah peran pentingnya untuk pembentukan otak bayi, kecerdasan otak. Jadi ini mengurangi resiko cacat lahir. Selain itu, makanan yang mengandung asam folat bisa didapat dari kacang-kacangan juga, telur, hati sapi, buah. Nah, buah ini biasanya banyak mengandung asam folat, yaitu buah jeruk, buah stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Tetapi untuk ibu hamil yang mempunyai asam lambung, mungkin buah lemon dikurangi. Selain itu, jika bunda sudah mendapatkan asam folat dari dokter ataupun bidan, itu tetap diminum nggak apa-apa. Nanti diselingi dengan makan makanan seperti yang saya contohkan tadi. Yang selanjutnya yaitu zat besi. Zat besi di sini memiliki fungsi untuk meningkatkan volume darah dan mencegah anemia pada ibu hamil. Makanan yang mengandung zat besi ini bisa didapat dari lobak,
sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti juga mengandung zat besi. Susu juga bisa, di susu ibu hamil juga mengandung zat besi. Selain itu, vitamin yang diberikan oleh bidan, oleh dokter penambah darah itu juga harus diminum. Nah, selain minum vitamin yang dari bidan ataupun dokter itu bisa diselingi dengan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, itu tadi kandungan atau jenis-jenis makanan bergizi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Tetapi jangan khawatir ya, ada tips untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil yang di awal kehamilan atau trimester 1 yang mengalami mual muntah seperti morning sickness. Nah, kadang kan ada yang morning sickness itu tidak mau makan. Bunda tidak usah khawatir. Jadi Bunda cukup makan sedikit-sedikit tetapi sering, atau nyemil dengan buah-buahan seperti itu. Ya harus minum susu karena susu kadang memicu mual muntahnya kalau di awal kehamilan. Jadi susu itu diminum setelah mual muntah itu hilang, biasanya di trimester 2. Nah, satu hal lagi yang perlu Bunda ingat, biasanya kalau orang hamil itu kadang sering konstipasi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Tanda-tanda hamil itu salah satunya adalah konstipasi. Nah, konstipasi di sini Bunda cara mengatasinya adalah dengan makan makanan yang berserat tinggi. Jadi juga banyak minum cairan air putih atau jus seperti itu ya Bunda. Jadi itu salah satu untuk mengurangi atau mencegah konstipasi, banyak minum air putih, minum jus, dan makanan yang berserat tinggi. Nah, mungkin video dari saya untuk hari ini cukup sekian. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.